Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan iman, diberikan kesempatan untuk tetap menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada makhluk Allah yang paling agung, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh wasilahnya kita menjadi mengerti bahwa alam ini ada penciptanya, bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV, izinkan dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan 4 hal yang ada dalam doa yang mungkin sering kita baca di setiap kegiatan atau bahkan di setiap kita selesai menunaikan salat. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Doa ini adalah doa permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika, di dalam doa ini, ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku memohon perlindungan darimu ya Allah. Memohon perlindungan dari apa? Ada 4 hal di dalam doa ini disebutkan. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu atau pengetahuan yang tidak bermanfaat. Kita tahu pada saat kita menjalani pendidikan atau oleh para guru-guru kita dikatakan bahwa ilmu yang baik di sisi Allah itu adalah ilmu yang nafi'un li nafsihi wa nafi'un li ghairihi. Ilmu yang nafi' bagi dirinya dan nafi' bagi selain dirinya, termasuk alam raya ini. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang memberikan kontribusi positif kepada apa dan siapapun di luar dirinya. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang di tangannya orang itu, ilmu itu menjadi sesuatu yang destruktif. Dengan ilmunya dia melakukan korupsi misalnya, atau dengan ilmunya dia menipu orang lain, merugikan orang lain. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang karena ilmunya dia tidak malah semakin dekat dengan Allah, tapi dengan ilmu itu muncul kesombongan, keangkuhan, takabur, yang karena ilmu itu di tangannya dia menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini mengatakan kita berlindung ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, doa ini juga mengatakan min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ittisal kepada Allah, hati yang tidak connected, tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran disebutkan ada satu istilah, yaitu lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang memiliki hati, tapi tidak dengan hati itu dia memahami agama, memahami seluruh ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, yang kemudian kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah, ataupun ayat-ayat kebesaran Allah, kewujudan Allah berupa alam raya ini, yang kemudian kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah. Hati mereka tertutup, hati mereka tidak tersambung dengan Allah. Bahkan hati mereka tidak bisa melihat betapa kecilnya dirinya dan betapa besarnya Allah, yang oleh karena itu mestinya tidak ada kesombongan di dalam diri mereka. Hati, kata Imam Ghazali, dikatakan adalah raja, tempat di mana kita merujukkan segala sesuatu.
Bahkan dikatakan sesungguhnya Al-Quran itu hanya bisa bicara atau hanya bisa didengar dengan khusyuk, tidak dengan telinga. Tetapi Al-Quran hanya bisa didengar, dihayati bagi orang yang memiliki hati yang khusyuk, hati yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam doa ini disebutkan min amalin la yurfa, dari semua amal ibadah kita maupun non ibadah kita yang tidak dianggap oleh Allah, yang tidak dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakan sesuatu tidak diniatkan bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu adalah dalam kerangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya dia sholat, tampaknya dia puasa, wujudnya atau yang bisa kita lihat dia menunaikan haji, tapi haji yang dia lakukan, sholat yang dia tunaikan, puasa yang dia laksanakan, tidak karena Allah. Berapa banyak, kata Al-Quran, orang-orang yang sholat tetapi mereka adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Sholat tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, di dalam doa ini disebutkan wa min du'ain la yustajabulaha, yaitu dari doa yang sudah tidak dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita. 4 hal yang terkandung di dalam doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabulaha, adalah satu rangkaian yang terintegrasi, yang saling mempengaruhi. Kalau ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat, justru ilmu itu menjadi sesuatu yang destruktif. Kemudian hati kita tidak tersambung dengan Allah, tidak ittisal dengan Allah, tidak connected dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan seluruh aktivitas kita, ibadah mahdhah maupun ibadah yang tidak mahdhah, itu lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah amalin la yurfa. Semua perbuatan kita tidak diangkat ke langit, tidak dijadikan investasi ukhrawi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan kita tuai manfaatnya pada saat kita dihisab, pada saat kita memasuki alam barzakh, alam akhirah, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 hal ini kemudian ada dalam diri kita, maka ujungnya nanti adalah wa min du'ain la yustajabulah, doa yang tak didengar lagi, yang tak dipedulikan lagi, yang tak dihiraukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita harus mawas diri, merefleksikan diri, merenungkan diri. Jangan-jangan kita sekarang berada di zaman di mana amal, di mana kolbu kita, di mana ilmu dan doa masyarakat kita atau umat ini sudah tak banyak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertebaran ilmu, banyak ilmuwan, intelektual, para politisi yang juga adalah intelektual, tapi dengan ilmunya dia merusak negara ini, merugikan banyak orang lain. Itu karena hatinya tertutup, perilakunya sudah tak dianggap lagi, dan doanya sudah tak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah, kita memohon perlindungan dan penjagaan dari Allah, dari orang-orang yang memiliki ilmu yang tak bermanfaat, orang-orang yang hatinya tidak khusyuk, orang-orang yang seluruh aktivitasnya tak dianggap, tak diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang tak didengar lagi. Demikian pemirsa Kompas TV yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi catatan, menjadi renungan, menjadi muhasabah untuk diri kita masing-masing, yang kemudian akan berimplikasi secara kolektif di tengah masyarakat kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.